Masih di Jateng Love Everybody Kang Mas Bayu. Kali ini sore hari ini kita kedatangan tamu cowok cewek cakep-cakep Kang Mas Bayu ini dari orang-orang teater, orang-orang seni peran dari Semarang ya Mas Mbak ya. Selamat datang Hai Teater yang sudah diwakili oleh Mas Anton dan juga Mbak Angel. Salma. Oh Salma. Tadi kenalnya Angel soalnya. Sehat semua ya? Iya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Hai Teater ini adalah sebuah grup teater gitu ya di Kota Semarang ya. Ini sejak kapan sih kalian berdiri? Hai Teater. Kita kenalan dulu ya dari Hai Teater ya. Dijelasin Mas, monggo. Iya. Terima kasih. Hai Teater itu sebenarnya udah lumayan lama ya. Kita berdiri itu untuk mewadahi teman-teman alumni Teater MK Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro awalnya. Jadi yang sudah Karena alumni ya. alumni, karena yang bisa jadi anggota Teater MK waktu itu kan hanya mahasiswa yang masih yang aktif. gitu kan. Oke. Ketika udah lulus, kemudian pertanyaannya teman-teman ini mau main teater di mana nih? Gitu kan. Karena kan untuk bergabung satu komunitas itu kadang nggak mudah. Iya, karena penyesuaian ada satu frekuensi macam-macam. Akhirnya kita membentuk itu untuk mewadahi teman-teman itu. Itu pada tahun 19. 2019. Iya. Oh berarti ya terhitung baru juga ya 2019, Masih. 4 tahun ya. Iya. Itu udah banyak penampilan nggak dari tahun 2019? Hampir tiap tahun kita ada pertunjukan. Oke. Kadang setahun ada 2 juga, gitu kan. Tapi rata-rata 1. Sebagian besar sih sebenarnya pentas-pentas kecil, jadi ada monolog, kemudian pentas undangan begitu, yang mungkin hanya 2 orang, 3 orang pemainnya begitu. Dan baru yang pentas menjelang ini nanti itu yang paling besar sih, karena pemainnya ada sekitar 9 orang. Oke, gitu. yang tahun ini yang bentar lagi mau tampil ya. Kita nanti bahas itu nanti di belakang. Berarti kali ini salah satu orang pertama kali yang bikin ini Mas, Hai Teater ini. Bukan kami sih sebenarnya, tapi karena apa namanya kita adalah alumni, otomatis itu kayak gak ada pendaftaran kan. Jadi di HI itu, jadi karena kita alumni Teater MK, ibaratnya siapapun yang alumni Teater MK itu otomatis menjadi anggota begitu. Oke, ini berarti nggak nerima dari alumni lain? Nah, pada gilirannya sekarang udah melebur nih. Ketika kemudian teman-teman dari teater yang lain, teater kampus yang di luar MK itu pengen bergabung, dan kita ya memang sangat terbuka sekali sih. Akhirnya tidak hanya untuk teater MK saja, tapi sudah melebur menjadi ya alumni teater kampus di Semarang sih sebenarnya sekarang. Berarti harus alumni kampus Semarang. Nah, nggak harus alumni juga gitu loh. Bebas berarti ya. Yang ada sekarang rata-rata alumni teater kampus. Tapi kemudian kalau di luar teater kampus atau belum pernah belajar teater sama sekali, kita sebenarnya untuk proses untuk jadi tim produksi itu sangat terbuka. Tapi aku tuh pernah Mas beranggapan bahwa teater itu orang itu eksklusif. Jadi mau ikut gabung tuh kayak minder gitu loh. Itu bener gak sih stigma kayak gitu? Saya pastikan salah sih. Salah ya? Salah sih. Karena sebenarnya teater itu adalah seni yang paling mudah diikuti oleh siapapun. Bahkan yang nggak punya basic seni, bahkan yang nggak punya skill apapun gitu, itu bisa bergabung gitu. Karena kalau main band, misalnya dia kan band itu kan ada gitar, ada drum, ada. Kalau nggak bisa main kan nggak bisa ikut band gitu kan. Iya benar. Tapi kalau teater itu asal kamu bisa hadir begitu saja, karena teater kan tuh harus hadir ya, pertunjukan live gitu kan. Kamu ada dan hidup saja, itu sudah bisa masuk teater gitu. Nggak usah punya skill apapun. Syaratnya hidup, bernafas. Basicnya harus hidup. Hidup aja. Soalnya kan kita kalau lihat itu orang-orang teater keren-keren ya, maksudnya lihatnya kayak apa berkarakter gitu, kadang minder kayak eksklusif kayaknya nih. Enggak ya, itu ternyata karena jago acting aja sih. Oh gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak hanya di panggung gitu kan actingnya, tapi juga di ketika di keseharian juga kadang-kadang sosokan agar berkarakter, berkarisma gitu. Nampang dulu ya. Actingnya ke bawah gitu. Oke, sampai saat ini berarti udah ada berapa anggota di HI ini? Berapa ya? Waduh, kalau anggota yang aktif sih sebenarnya nggak bisa dihitung yang bener-bener pastinya berapa gitu. Karena
siapa misal kita berproses Kalau nih di grup sekarang. grup BA berapa? Grup BA. Grup BA berapa? Cek dulu kali Mas. Karena kita kan kalau mau mengadakan satu pertunjukan kan kita berproses dulu nih. Yeah. Nah, satu project itu yang bisa ikut berproses ada berapa orang? Karena kan kita tidak bisa memaksakan karena sudah alumni dan sudah mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, otomatis kita nggak bisa. Maksa, Kamu ya? orang high nih, yang penting siapapun yang high kita harus masuk ke proses ini kan nggak bisa kita Nggak maksain bisa. kayak gitu. Jadi siapa yang mau ikut berproses silahkan gitu. Oke. Jadi tidak ada paksaan sih untuk ikut-ikut. Oke, berarti maksudnya sebanyak itu anggota nggak semuanya juga ikut selalu aktif ya. Jadi kadang periode ini misal proses ini ada yang slow waktunya jadi bisa gabung. Terus ada yang sibuk juga. Oh next deh gitu. Tapi Jadi kalau untuk bisa. kepengurusan sendiri pasti ada kan ya. Kepengurusan ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya kayak gitu. Oke, ini Kalau di grup ini 33 orang yang di grup High Theater ya. Tapi yang di grup produksi tap-tap nanti produksi ini justru malah 35 orang. Loh, itu Jadi dua itu penyelundup mana itu? Nah itu jadi sebenarnya yang tadi ya nyambung ke yang dijelasin Mas Anton tadi. Jadi seiring berkembangnya waktu dan zaman yang tadinya kita hanya himpunan alumni MK itu kita berkembang menjadi suatu komunitas yang bisa mewadahi teman-teman komunitas teman-teman teater di Semarang bukan hanya alumni MK itu kita bisa mengajak proses bersama gitu. Oke. Jadi kita terbuka sekali untuk siapa yang mau ikut atau yang mau turut dalam satu proses atau bahkan mau terus-terusan ikut proses di HI nih. Mau belajar kita sangat membuka kesempatan itu untuk siapa saja bisa berkolaborasi Ya. dengan kita. Oke, keren sih. Ini kalau ini aku nanya ya, kalau di Semarang sendiri sih seni peran atau khususnya nih teater ini sebenarnya berkembang apa jalan tempat sih? Semarang ya. Untuk teaternya sendiri sebenarnya untuk dikatakan berkembang banget itu saya tidak bisa mengatakan begitu. Karena teater itu kan ya agak terpinggirkan sekarang ya dibandingkan kemudian makin banyak platform-platform apalagi di sekarang di dunia digital itu menyita perhatian anak muda banget gitu. Cuman entah kenapa teater itu nggak bisa mati. Okay. Ada aja gitu loh di teater, di kampus ada, di sekolah ada, bahkan di sekolah-sekolah SD itu yang favorit-favorit yang swasta mahal-mahal itu pasti ada kelas drama, pertunjukan tiap tahun gitu untuk siswa-siswanya itu pasti ada dan menurutku itu juga teater dalam arti luas. Teater kan bisa dibilang mau drama, mau ada fragmen, mau monolog, mau macam-macam sebutannya, tapi kata umumnya tetap teater begitu. Oke, berarti masih ada dan nggak bisa dimatiin ya? Nggak bisa dimatiin. Cuman untuk berkembangnya memang belum begitu kelihatan kalau di Semarang. Belum begitu. Beda sama Jogja ya? Iya. Jogja, Solo gitu kan. Bahkan Sragen lumayan ya? Sragen lumayan. Sragen agak dekat dengan Solo ya. Memang begini, untuk kota-kota yang punya sekolah tinggi seni, ISI, gitu, Institut Seni Indonesia itu pasti keseniannya berkembang. Rata-rata begitu. Jadi ya. Jogja, Solo, Bandung, Jakarta gitu ada, apalagi ada IKJ kan. Nah di Semarang kan yang ada fakultas seninya cuman UNES. Gitu. Oh iya. Yang lain nggak ada, gitu. Jadi yang UNES pun hanya ada tari kan, tari, Fakultas Bahasa dan Seni, Karawitan itu juga belum menjadi jurusan, gitu. Hanya ada tari di Semarang itu. Oke, berarti memang sebuah kampus yang memang murni seni itu ngaruh juga untuk kota tersebut hidup seninya. Yang kedua Mas, teater kan dan drama itu kan sebenarnya menjadi bisa berkembang kalau ekosistemnya juga berkembang ya. Jadi kebutuhan untuk belajar seni peran misalkan itu kan juga kalau zaman sekarang itu menurut saya dipengaruhi oleh infrastruktur yang lain, misalkan film gitu. Nah infrastruktur film, ekosistem film di Semarang juga ya mungkin saya nggak bisa bilang nggak berkembang di kemarin anak-anak film ya. Dia berkembang tetapi tidak semasif Jakarta, Jogja misalkan gitu. Sehingga untuk belajar seni peran atau kebutuhan untuk
penyaluran itu juga kurang juga. Oh gitu. iya. Nah 2 hal itu kan kemudian nanti berkembangnya begini. Bertumbuh komunitas-komunitas. Ketika banyak komunitas, kemudian ada kebutuhan untuk berkumpul, akhirnya muncul festival begitu. Ketika ada festival teater, ada kompetisi, dimanapun ketika ada kompetisi itu perkembangan itu pasti baik. Ketika kompetisinya buruk, ya contoh sepak bola Indonesia lah, gitu kan. Di lokal itu kan. Kalau kompetisinya nggak bagus ya, akhirnya ya tetap nggak bagus tim nasionalnya gitu kan. Sama aja di semua lini. Berarti memang sebuah komunitas itu ngaruh dengan komunitas yang lain ya. Kayak tadi contohnya filmnya kalau bagus di kota tersebut berarti teaternya pasti bagus di kota tersebut. Gitu ya. Oke, siap-siap Mas Anton, Mbak Angel ya. Salma. Oh, Salma. Ini banyak yang dari YouTube nonton, lumayan ini ada 14 orang, lumayan tuh ini di YouTube live kita. Ini ada yang kok tahu nggak sabar nonton pentasnya Hai Teater. Ini koncomu mesti Mbak ini. Siapa? Nggak sabar Sebut aja namanya, nonton Hai Teater. Terus ini ada yang nanya nih, gimana sih cara ikutan terus dunia ini apakah bisa untuk bertahan? Oh terus di dunia teater ini apakah bisa untuk bertahan hidup? Soalnya lagi cari-cari pekerjaan. Malah nanya kita ini. Nanya loker. Info loker bos gitu ya. Coba loker Semarang bukan? Gimana, bisa nggak sih dunia teater itu untuk mata pencaharian? Mungkin kayak gitu ya pertanyaannya Mas ya. Karena di musik kan bisa ya. Kalau di teater? Ya, untuk konteks teater murni ya. Teater murni tergantung di mana ya. Kalau di Semarang saya pastikan belum bisa. Tidak bisa. Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Tapi kalau Jakarta bisa ya. Jakarta mungkin bisa. Jakarta bisa. Pekerjaan mata pencaharian juga kan levelnya kan beda-beda ya. Ada teman-teman seniman yang udah senior itu hidupnya juga cuman dari teater. Dia ngajar di sekolahan gitu. Kemudian mungkin kalau ada biasanya undangan-undangan ngisi-ngisi acara gitu, seminar kan, gitu bisa ya. gitu untuk pembukaan gitu kan. Itu juga kalau dibilang kok nggak bisa kaya ya kan, kalau hanya untuk kan ada beberapa pekerjaan yang kan tentu saja gini, ada beberapa pekerjaan yang selalu ya kalau mau kaya jangan jadi ini gitu. Ada macam-macam gitu kan. Benar. Jangan jadi seniman. Jangan jadi jurnalis. Jangan jadi misalkan penulis buku misalkan gitu kan, ada kayak gitu. Tapi kalau untuk sekedar hidup mendapatkan aktualisasi diri dan mendapatkan reward sih masih ada gitu kan. Tapi kalau untuk yang benar-benar kaya misalkan gitu, hanya teater belum bisa. Cuman di masa sekarang di dunia digital banyak teman-teman itu bisa belajar dari teater itu banyak hal ya. Misalkan mendapatkan pengalaman konten kreator misalkan. Itu kan juga basicnya punya gitu loh di teman-teman teater itu basicnya punya. Dia percaya diri ngomong di depan orang banyak begitu. Kemudian menemukan ide-ide untuk dibikin konten itu bisa dari teater karena memang basicnya kan kreativitas ya. Betul. Semuanya bisa dimulai dari situ. Jadi kita harus kalau kita udah tahu caranya, kalau kita udah bisa pandai acting, kita bisa ngarahin apa aja kok ya di situ ya. Betul. Jadi tergantung kreativitasnya kayak gitu ya. Oh ini blutek nih 35 yang nonton sekarang. Temanmu juga ini. Buzzer semuanya. Enggak, boleh nambahin tadi yang boleh lah. Dijelasin Mas Anton. Jadi kalau basicnya teater itu kan bisa diterapkan di mana saja sebenarnya. Jadi untuk public speaking yang baik itu juga kita bisa belajar di teater. Nah dari public speaking yang baik itu kan kita bisa berkembang kemana-mana tuh. Oh betul. Namanya zaman sekarang public speaking itu kan bisa digunakan di mana saja dan kapan saja, dan itu pasti sangat berpengaruh kepada masing-masing personality, bagaimana cara pembawaannya. Nah di teater itu bisa dimasukkan ke berbagai aspek dan berbagai bidang. Apapun keperluan kita tuh sebenarnya ilmu teater tuh bisa diterapkan sesuai dengan porsinya dan kebutuhannya masing-masing gitu. Jadi kayak
teman-teman yang dari HI itu kan juga bikin beberapa komunitas yang bergerak ke bidang tradisi yang lain. Misal ada yang collab sama Gambang Semarang, jadi gabung ke Gambang Semarang Art Company, dan ada yang bikin komunitas-komunitas lain yang namanya Lanang Wadon yang pernah datang ke sini juga. Oh, yang kemarin itu. Iya, jadi basicnya kan memang kita orang teater. Cuma kalau mau mengembangkan ilmu teater itu bisa dibawa ke hal-hal yang lain. Gitu. Semuanya bisa jadi duit kok kalau misal memang diniatin gitu loh. Tapi di mana penggarapannya itu ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Misal kayak di Lanang Wadon, bagaimana kita menarik teater itu kepada anak-anak. Nah, itu kan masuk ke tema hari ini ya, resah tapi malah teateran gitu kan. Jadi keresahan kita waktu itu literasi anak-anak itu kan kurang menutup nih. Nah, kita bagaimana kita membawa, karena kita basicnya orang teater, bagaimana kita membawa teater itu kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Yang dekat dengan anak-anak itu adalah kan dongeng. Nah, itu sudah mulai jarang. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh jarang banget dapet dongeng atau diceritain orang tuanya waktu mau tidur gitu. Kalau zaman kita dulu kan masih masih banyak dongeng gitu. Sebelum tidur ya. Sekarang scrolling TikTok sebelum tidur. Nah, bagaimana cara menarik teater itu kepada dikaitkan dengan hal-hal seperti itu? Memerankan tokoh dalam dongeng gitu. Memerankan tokoh dalam dongeng itu kan juga bisa dikombin dengan seni pertunjukan dan seni peran. Itu medianya apa sih? Dongeng. Dongeng maksudnya kita bertutur langsung ke anak-anak itu. Betul. Jadi kita mengajak anak-anak, ada dongeng nih, kan ada tokoh-tokohnya tuh. Nah, bagaimana menarik teater ke dalam dongeng itu ya memerankan tokoh di dalam dongeng itu seperti apa. Dan di situ balik lagi impactnya apa? Anak-anak jadi punya confident buat personalitinya, memperbaiki public speaking dan lain-lain gitu. Anak-anak sekarang kan tadi nyambung yang dari Mas Anton juga, udah sibuk sama gadget. Anak-anak sekarang. Jadi udah banyak pelalihan yang dari media-media kotak hitam ya, entah itu handphone, entah itu laptop, entah itu PC gitu. Jadi anak-anak tuh biar nggak sibuk, biar nggak hanya sibuk dan fokus ke situ. Jadi bagaimana teater itu bisa menembus tren-tren anak-anak yang memang cuma bisa ngegame dan bisa lihat video doang gitu. Sekarang tuh jadi malah penikmat yang nggak berimajinasi anak-anak ya. Kalau mereka zaman sekarang tuh udah gak mau mikir berkarya gitu kan, lebih nikmatin aja gitu. Udah scroll aja nikmatin tren-tren yang ada sekarang gitu. Oke, siap. Kita kan udah masuk ini di resah tapi malah teateran. Emang bisa nggak? Bisa nggak? Bisa dong. Bisa Mas Anton? Ya kali nggak bisa. Gimana caranya Mas? Udah resah loh, masa resah teateran gitu kan? Bisa. Iya, resahnya resah apa dulu nih? Gitu. Resah tapi temanya gimana sih? Resah tapi malah teateran. Emang bisa. Oh, yang bikin ini ngomong dulu lah. Oke. Oh, kamu yang bikin. Aku baca langsung resah loh. Iya, jadi itu sebenarnya begini. Dengan teater kita jadi sadar isu-isu apa atau keresahan-keresahan apa yang ada di sekitar kita nih. Nah, akhirnya kan kita sebagai orang yang terlanjur ya, sekadung mlebu ning seni piye, sekadung seneng kok gitu. Mau mentas nanggung gitu kan. Akhirnya dengan keresahan itu bagaimana kita mengangkat atau mengekspresikan atau menyikapi keresahan itu dengan seni yang kita pelajari, salah satunya dengan teater gitu. Jadi masing-masing dari dulu ya, dari MK dulu ya, satu pementasan tuh pasti ada satu isu yang memang diangkat. Isu itu kan yang berkembang di masyarakat, yang menjadi keresahan kita bersama. Jadi kita mengangkat isu itu dan kita garap menjadi sebuah pertunjukan seni. Jadi di situ kan ada isu apa yang diangkat, konklusinya bagaimana, nanti solusinya bagaimana yang ditawarkan. Begitu. Jadi dia memang kalian tuh mengcapture keresahan yang ada di masyarakat untuk menjadi sebuah pertunjukan, dan di situ juga ada nanti solusinya atau memang gimana?
iya sih, maksudnya pengolahan isu itu kalau dari sudut pandang teater tuh seperti apa. Oke. Jadi kalau misal orang-orang biasanya kan resah, tulis nih, status misal. Iya, story. Iya, story kayak gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi keresahan itu dengan hal-hal yang lebih menarik menurut kita dan bisa dinikmati banyak orang. Oke, siap-siap, berarti ini wujud lain daripada nyetatus ya, yang lebih positif kan ya, maksudnya kita menyalurkan yang baik ke. Kalau nyetatus kan gampang ya, kita hobi merepotkan diri misalnya. Kalau orang teater tuh biasanya. Semua orang punya level merepotkan diri masing-masing. Karena setiap kegiatan kan sebenarnya berawal dari keresahan ya. Kalau kita nggak resah terhadap sesuatu, kita nggak akan bertindak terhadap sesuatu iya, itu. Benar. Harus jadi ada apapun, gitu. Pemantiknya ya. Iya, anak-anak stand up komedi, musik, film, seni rupa segala macam itu, ya semuanya akan berawal dari keresahan. Kalau nggak keresahan, biasanya pesanan. Wow, ya. Main di sini, karena pesanan main di sini. Tapi sebelumnya kan dia bisa gede karena dia punya keresahan yang kemudian dia tuangkan dalam sebuah karya ya. Sebuah karya gitu. Intinya jadi awalnya keresahan, dituangkan karya, orang-orang pada suka, terus ada pesanan. Gitu, ya. Oke, siap. Tapi biasanya yang sering resah siapa kalau di dalam sebuah teater? Sutradaranya? Macam-macam. Nggak harus. Semuanya bisa. Semuanya bisa resah, terus cerita ya. Iya. Jadi sebelum ini kan malah si Salma nih yang main monolog. Berawal dari keresahannya dia. Gitu. Curhat, saya gini loh, gini. Oh ya udah. Ayo kita bikin naskah, kemudian kita pentaskan gitu. Kita nyari siapa yang mau jadi sutradara gitu. Dia yang main. Oke, itu tuh nggak tetap ya sutradaranya terus pemeran. Enggak. Oh, tak kira itu. Hai, misalnya di Hai Teater itu udah ada pasti sutradaranya ini. Pemainnya, nanti pemainnya sendiri gitu. Pemainnya mungkin ganti peran-peran aja. Tapi sutradara sama misal penata apa-apa gitu tetap enggak ya? Enggak. Kebanyakan berganti-ganti. Ada yang mayoritas mas ini begitu. Tapi pun itu nggak saklek, nggak harus juga, nggak wajib gitu. Ketika ada bibit yang pengen jadi sutradara atau dia potensial, pasti dikasih ruang gitu untuk belajar. Okay. Tapi mungkin ada beberapa teater yang pakem seperti itu ya. Cuma kalau menariknya di Hai itu memang kita membuka kesempatan untuk siapa saja yang mau belajar jadi apa saja. Gitu. Mau di backstage, mau jadi backstager ya monggo, mau jadi on stager juga monggo. Gitu. Jadi kita bisa belajar apa saja yang kita mau sebenarnya. Oke, untuk pemeran sendiri, untuk yang tampil tuh casting gak sih? Atau memang pilih aja yang ada? Biasanya sih casting sih. Oh, tetap casting ya? Tetap casting, walaupun itu pemainnya internal atau mau ngambil dari luar. Kalau yang naskah tap-tap ini kita casting organik ya Mas. Jadi itu gimana casting organik? Enggak, maksudnya kita buka open casting untuk semuanya. Semuanya bukan itu hanya anak teater. Umum ya. Iya. Jadi siapapun nggak harus. Makanya kita tadi bilang kita mau mewadai siapa saja yang mau belajar gitu. Mau jadi yang nggak lolos casting, mau jadi tim juga boleh. Gitu. Jadi kalau casting kemarin sih kita buka umum dan alhamdulillahnya antusiasnya juga lumayan. Warga Semarang ada yang dari luar kota juga. Gitu. Bisa nggak sih teater itu mengobati keresahan? Atau malah resahnya apa dulu resahnya? Resah nggak punya uang susah. Ya, susah. Resah nggak punya pacar susah lagi. Oh, tapi bisa dapat pacar di teater loh, jangan salah. Iya. Bisa cinlok juga maksudnya. Banyak yang cinlok, sama-sama dapat anak Fauzi. teater juga. Fauzi, betul. Itu salah satunya. Durasi teater itu biasanya normal berapa menit kalau ya? Pertunjukannya. Normalnya sih 45 menit sampai 2 jam lah. Ya sekitar itu. Ada yang hanya 30 menit ada, tapi normalnya sekitar 1 jam kurang itu rata-rata segitu. Berarti kalau 30 menit itu mungkin teater pendek gitu ya, kalau film monolog pendek. Biasanya gitu. Monolog itu biasanya pendek karena kan main sendirian. Kalau dia main 1 jam, wah itu ngos-ngosan. Energi itu. Iya. Apa yang menarik dari Hai daripada teater lainnya?
kalau yang ditanya kita menarik banget. Iya, Karena yang ditanya kita. betah di Haya. Karena aku yakin setiap komunitas, tidak hanya teater itu pasti punya kebanggaan tersendiri ya terhadap teaternya. Dan dia pasti punya visi, punya prinsip yang ingin dia tularkan kepada khalayak. Nggak mungkin sebuah organisasi dibikin itu ngasal aja, hanya ikut-ikutan, ya itu jatuhnya ya cuman akan jadi follower gitu aja, nggak akan jadi sesuatu. Kalau kita di HAI itu kan salah satunya tadi sudah disinggung bahwa meskipun kita itu berawal dari anak-anak teater kampus di FIP Undip, tetapi kita ingin memberikan ya sedikit banyak sumbangsi lah kepada ekosistem teater ataupun kesenian di Semarang untuk menyediakan wadah kepada teman-teman siapapun itu yang ingin belajar seni peran, yang ingin belajar mengaktualisasi diri. Kalau di teater itu kan bagiannya banyak. Kenapa saya sebut tadi bahwa teater itu kesenian yang paling mudah diikuti. Yang penting hidup tadi dulu. Yang penting hidup itu karena di situ musik masuk, anak-anak seni rupa bisa masuk, anak-anak film bisa masuk, anak-anak bahkan tukang listrik bisa masuk, dia bisa jadi PTL ya bisa nyambung-nyambung kan pasti ada untuk lampu juga kan. Nah, tukang genset bisa masuk. Bahkan yang nggak bisa apa-apa nanti bisa juga jadi resepsionis, jaga tiket misalkan. Setiap bagian itu pasti dibutuhkan. Nggak mungkin main jaga tiket sendiri, kemudian buka pintu sendiri, lampu sendiri, kemudian main musik sendiri. Main musik sendiri itu nggak mungkin karena kolektif. Main teater itu kolektif. Banyak orang yang terlibat, setiap bagian itu penting gitu. Itu yang menjadi akhirnya menjadi filosofi kami kenapa kita memilih komunitas terbuka. Meskipun awalnya sudah ada pendiri, ada yang terlibat di awal, tetapi siapapun bisa jadi anggota. Bahkan yang nggak jadi anggota pun siapapun bisa ikut proses gitu. Untuk membantu di banyak hal. Bisa main, bisa enggak, bisa di backstage, on stage. Oke, berarti kalian masih butuh ini nggak? Misal nggak ada pementasan pun ya, masih latihan nggak sih? Masih di teater kampus biasanya. Kalau latihan rutin agak jarang ya, karena by project biasanya latihannya. Itu pun sudah capek untuk latihan tiap harinya gitu kan. Karena kemarin habis Salma itu langsung kita sambung ke tap-tap ini, pertunjukan proses ini. Kan prosesnya kan nggak singkat. Kita butuh berapa? 3 bulan. 3 gitu bulan. ya. Kita tap-tap itu mulai dari Juli. Aku nggak tahu lempe-lempe itu artinya apa. Aku taunya cuma lempe lemu yang di Tegal itu. Cempe. Oh, cempe. Iya. Jadi lapar nih kita. Lemper itu. Lempe batu sembunyi tangan. Lempar. Ya bisa ya lagi. Udah nanti mepet waktunya malahan. Lempe-lempe itu apa ya bahasa Indonesia ya, kayak sudah berusaha semaksimal mungkin tuh sampai capek, terseok-seok gitu nggak sih? Iya. Kalau kiper itu berjibaku. Sampai dia nibonangi lah lempe-lempe sampai nggak bisa apa-apa. Iya. Capek banget gitu. Jadi dia udah berusaha maksimal sampai akhirnya dia lelah sih. Saking lelahnya jadi sampai. Tapi nyerah nggak itu? Tapi tetap jalan. Ya. Oh iya. Lempe-lempe itu nggak nyerah loh. Dia tetap berusaha tapi ya dengan gitu energinya sudah habis tapi dia tetap mencoba berdiri, tetap mencoba berjalan. Oke, ya keren itu lempe. Aku baru dengar lempe-lempe. Enak kubahan biasanya di lempet-lempet. Iya. Yuk bisa ya. Dikit lagi. Ini adalah soundtrack dari pertunjukan kalian nanti ya. Betul. Yang berjudul Tap-tap. Tap-tap yang artinya Ya tap-tap. Tap-tap itu artinya apa? Tap itu kalau pas nonton live streaming TikTok kan tap-tap dulu layarnya gitu. Pencet-pencet. Iya. Pencet-pencet. Dari situ. Itu keresahan siapa kalau ada judul kayak gitu? Keresahan Musal. Apanya? Kok ada tap-tap gitu?
judulnya? Keresahan kita bersama. Yang nulis siapa yang nulis? Kalau penulis naskahnya Mas Anton. Oh, Mas Anton, berarti cerita Mas Anton. Cuma waktu Mas Anton nulis naskah tuh belum ketemu judulnya sebenarnya. Iya, judulnya bareng-bareng itu. Jadi keresahan juga ya. Iya, karena Mas Anton punya keresahan sehingga terjadilah penulisan naskah yang nanti akan dipentaskan. Terus waktu Mas Anton bawa naskah tuh lucunya nih, cerita lucu dulu ya. Judulnya apa ya enaknya ya? Terus akhirnya dilempar ke teman-teman, akhirnya terpilihlah judul itu. Tap itu tadi ada korelasinya dengan ceritanya nggak itu pencet? Ada dong. Ada. Ada. Yang mau tahu nonton berarti. Iya. Ya boleh di-spill tipis sama penulis naskahnya langsung, boleh. Gimana Mas? Ini nih aja sinopsisnya Mas, sinopsisnya. Iya, Tap itu menceritakan ini sebuah komunitas live streaming, bisa TikTok, bisa Bigo Live, bisa apa macam-macam. Aku suka. Yang mana? Yang Bigo. TikTok. Shopee Live juga bisa gitu kan. Poinnya adalah bagaimana sebuah masyarakat begitu mengadopsi kemajuan teknologi untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan dirinya. Gitu kan. Nah, tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkan itu dengan baik. Ada yang karena ketidaktahuan akan aturan ataupun etika macam-macam, dia kemudian membuat sesuatu yang ya akhirnya efeknya nggak baik ya. Misalkan dulu kalau kita lihat ya, ada orang bikin konten gitu merugikan orang lain, gitu. Atau dia jualan barang tetapi dibungkus dengan cerita-cerita yang palsu, dilebih-lebihkan kayak gitu. Yang mungkin dia kan bisa aja berargumen untuk menambahkan added value gitu kan. Tapi ya kan kita bisa bilang juga ya nggak segitunya juga gitu kan. Kamu cerita misalkan saya ini ake ini pernah dipakai oleh Sultan Demak pertama misalkan gitu. Itu kan ya jatuhnya ke pembohongan gitu kan. Meskipun dia kan saya juga dapat cerita nggak tahu ini benar apa enggak. Iya, kamu jual. Ibaratnya kayak makelar yang ngomongnya dilebih-lebihkan kayak gitu. Ya poinnya itu awalnya bagaimana orang ini sebuah kelompok itu yang awalnya ada tukang ojek, ada pencopet, ada buruh pabrik, macam-macam, ada pengangguran, itu dikumpulkan oleh seorang influencer, itu influencer anak muda, kemudian diajarin untuk live streaming, dimodalin HP, tripod, ring light gitu, kemudian dicariin peran masing-masing, ada yang jadi pembaca kodam. Oh ya, oke. Di tren sekarang itu. Ada yang jualan akek palsu itu tadi. Ada yang mandi lumpur. Oh ya. Yang gini. Yang dulu yang di Jawa Timur itu ya. Itu. Ada yang ini nyanyi-nyanyi baca puisi tapi agar dapat simpati. Dia pura-pura kakinya pincang gitu kan. Dia pakai krek gitu. Nah, peran-peran ini sengaja diciptakan untuk menggait sebanyak mungkin gift. Karena gift kan ada yang hanya ratusan rupiah, ada yang jutaan gitu. Benar. Itu mereka dengan berbagai macam cara mencoba meraih viewers sebanyak mungkin, dibantu oleh influencer ini. Influencer ini ada sekretarisnya yang ngurusi administrasi, pencatatan, nyari brand, macam-macam itu, nentukan kostumnya harus bagaimana. Bahkan ini nanti kalau pendapatannya kurang banyak, nanti setnya pura-pura dibakar aja misalkan, agar mendapatkan simpati kayak gitu. Nah, cara-cara yang manipulatif, yang diiba-ibakan gitu kan, agar untuk meraih simpati, itulah yang menjadi basic cerita di situ. Oke. Ini influencernya berarti orang baik nggak di situ ceritanya? Semuanya orang baik. Sebenarnya orang baik semua. Semuanya orang baik. Saya menciptakan dunia di situ. Kreator. Pemain karakter yang saya tampilkan di situ itu nggak bisa dibilang
orang baik ataupun orang jahat sebenarnya. Semua orang itu punya sisi baik, punya sisi jahat. Setiap orang pernah melakukan kesalahan dan pasti pernah juga melakukan kebaikan. Gitu. Setiap penjahat pun punya keluarga yang disayang oleh anak-anaknya. Nah, setiap pejabat yang paling terhormat sekalipun pasti pernah melakukan kesalahan, minimal ngaret, minimal pernah ngomong yang nyelekit, menyinggung perkataan untuk teman-temannya. Nah, itu dunia yang saya gambarkan sehingga di sini bisa dibilang tidak ada tokoh utama, tidak ada protagonis ataupun antagonis. Tapi semuanya adalah tokoh utama dengan perannya masing-masing. Gitu. Itu yang saya tulis di situ. Oke, keren sih kayaknya ya. Jadi berarti itu memang nanti awalnya influencer itu nyari orang-orang gitu ya nanti ya. Sudah ada di situ. Jadi proses pencarian orang itu sudah sebelumnya. Nah, ketika di situ udah nemu berarti. Sudah nemu. Mereka sudah live streaming macam-macam begitu. Terus kemudian ada konflik di situ. Pertama kali muncul kan ada orang-orang yang mulai mempertanyakan ini kalian itu melakukan hal baik atau buruk sih sebenarnya gitu-gitu. Terus mulai konflik batin gitu. Terus akhirnya ada yang bongkar ini. Komunitasnya ada yang bongkar. Terus akhirnya mau nggak mau harus bubar dan akhirnya mereka harus mencari cara-cara baru untuk mengadopsi teknologi ini. Oke, cukup ya. Ini spoilernya kepanjangan nanti. Daripada nanti rampung nih gini kan. Udah dengerin radio aja, nggak usah nonton gitu. Nah, ini rencananya kapan tayangnya kalian pentasnya? Di tanggal 12 Oktober di Auditorium RRI Semarang. 12 Oktober. 12 Oktober. Jam 7:30. Kita mulai open gate 7:30. 7:30 malam. 7:30 malam. Itu tiket berapa gitu? Kalau tiketnya 25.000. 25.000. Tapi kalau mau beli merchandise-nya, kalau merchandise aja 85.000. Tapi kalau mau bundling biar murah. Jadi 100.000 udah dapat satu tiket dan satu kaos. Merchandise-nya itu ya, kaosnya. Kaosnya bagus gak? Bagus dong, mana pernah kita bikin kaos gak bagus ya kan? Gak bawa contohnya ya, gak ada ya. Langsung lihat di itu aja, kepoin di IG-nya Hai.Theater. Oke, kalau yang mau beli harus langsung gimana itu aja. Jadi di situ kan nanti kan ada linknya tuh. Oh, di situ tuh di mana maksudnya? Belum kepoin IG-nya Hai. Makanya nanya dulu kan. Kepoin dulu. Makanya orang-orang berdengar dong. Iya. Buat yang tertarik dengan pementasan tap-tap ya, yang mau nonton atau yang mau kepo-kepoin Hai, yang mau pengen beli merchandise-nya juga silahkan kepoin IG-nya Hai. Ada di Hai.Theater. Jadi penulisannya THEATER ya, teaternya begitu. Di situ sudah semuanya ada. Kalau mau beli tiketnya langsung klik linknya aja, atau bisa di barcode-nya. Nanti untuk reservasi merchandise dan lain-lain bisa lewat situ, ada kontak person. Kalau langsung ke tempat pertunjukan nggak bisa? Bisa, cuma kalau untuk merchandise-nya kita nanti yang ready di on the spot nggak banyak. Gitu. Jadi lebih baik sih PO. Gitu. Oke, berarti itu kalau persiapan sendiri udah berapa persen Mas Anton? Persiapan pertunjukan? Persiapan pertunjukan sudah berapa persen ya? Wes cedak loh ya. 95% lah. 95%. Yang 5%-nya doa. 5%-nya nonton ya. 5%-nya. Berarti nanti yang tampil di depan ada berapa pemeran? Ada 9. 9 ya. 9 orang itu. Aktornya ada 9. Oke. Keren-keren. Jadi ya yang tadi 9 itu kayak yang Mas Anton jelasin tadi ya, kayak ada agensi gitu loh, agensi konten kreator gitu loh. Jadi ada konten kreatornya ada sekitar 6. Oke. Terus yang punya agensi, terus ada salah satu aktor lagi. Nah, nanti untuk jelasnya bagaimana nonton lah ya, kali ini minta diceritain doang ya kan. Kalau penulis naskahnya Mas Anton. Sutradaranya Mas Anton juga. Sutradaranya Mas Bagus. Mas Bagus siapa sih? Mas Bagus. Bagus Taufikur Rahman. Oh iya. Emang kenal? Gak terkenal. Belum terkenal. Bagus Taufikur Rahman ya. Enggak datang sih ya, harusnya datang ya.
Nah itu terkendala teknis Oh, lah. teknis ya. Iya. Semua yang terlibat di sini kan pekerja ya, kecuali saya pengangguran gitu kan. Jadi itu Percaya. Lah mungkin lah Mas. Percaya Mas Anton menganggur. salah satu keunikan di teater yang bukan teater kampus itu kan sulitnya adalah menyatukan orang-orang yang pada sibuk bekerja. Karena semuanya punya kesibukan sendiri, punya keluarga gitu kan. Masing-masing jamnya sudah habis, siangnya, malamnya udah capek gitu, tapi Masih saya- ngotot teateran. masih ngotot teateran itu saya luar biasa Acungi salut sih jempol sama lah ya. Dedikasinya tuh luar biasa Urung sekali. di sana ini bojone barang ya. Nah, itu. Kalau itu urusan nantilah. Kita baca sebelum kita baca dulu yang udah di YouTube ini. Yang nonton 38 sekarang tambah Wah. 3 temenmu lagi nih. Temanku lagi. Nih. Ya udah tak bless di 38.000 WA ya. grup 38.000. Ini mau tadi mana ya ketumpuk-tumpuk lagi. Nah ini tadi ya yang teater di 2024 nggak bisa diatasi dengan relevansi di tengah perubahan minat masyarakat dengan bentuk hiburan yang lebih interaktif dan digital. Itu gimana itu? Iya, itu tantangan sih sebenarnya. Tapi setiap kesenian di setiap zaman itu bisa, saya yakin bisa beradaptasi. Misalnya banyak kok anak-anak teater yang kemudian bikin YouTube channel, gitu kan, untuk kemudian bikin fragmen-fragmen, bikin komedi-komedi kayak gitu. Ada yang kemudian beralih ke film pendek juga kayak gitu. Tapi teater sebagai bentuk pertunjukan live sendiri itu menurut saya nggak bisa gini. Kok teater nggak bisa interaktif kayak hiburan yang ada zaman sekarang? Nggak bisa apple to apple begitu gitu loh. Karena sebuah pertunjukan live itu juga punya keunikan sendiri gitu. Banyak kemarin ketika COVID, ketika nggak bisa pengumpulan massa, nggak bisa bikin acara gitu di panggung. Teman-teman teater bikin pertunjukan itu live di YouTube atau streaming begitu. Tetapi nontonnya itu pasti akan berbeda. Nonton live di panggung, Euforianya. rasanya itu akan berbeda. Iya, Karena teater itu sendiri kan akhirnya menjadi sebuah peristiwa ya. Pertemuan-pertemuannya di situ kan menjadi keunikan sendiri. Kayak kita nonton ketoprak misalkan, kesenian tradisi. Nonton kuda lumping, nonton langsung bisa lihat orang yang kesurupan gitu sambil nonton di TV kan jatuhnya kan kemudian berita ada orang kesurupan. Tapi kalau di situ kan kita menyaksikan langsung, mengalami langsung. Proses mengalami langsung inilah yang sulit ditemukan di platform lain gitu kan. Memang nggak ada interaksinya, tetapi justru hal lain itu nggak bisa, keunikan-keunikan di pertunjukan langsung itu nggak ditemukan di pertunjukan yang misalkan dunia digital sekarang yang ada interaksinya misalkan kayak gitu. Oke, itu gitu ya Amalia Hesti yang tadi udah nanya. Terus ada lagi dari Rizky Pambudi ini. Teater kalau nggak ada sponsornya kualitasnya pasti jelek. Bener nggak? Bicara kualitas itu kan relatif. Nah, teater itu ada yang memang ataupun kesenian, seni musik apapun ya. Itu ada yang dikhususkan untuk pertunjukan besar, ada yang untuk pertunjukan intim. Ada pada kelompok-kelompok kesenian yang lebih idealis, menyelenggarakan pertunjukan untuk kelompok tertentu, untuk hanya 5 orang. Pokoknya tiket hanya dibuka 10 tiket aja misalkan gitu. Itu ada untuk pertunjukan yang sangat idealis. Jadi masalah kualitas itu sebenarnya tidak tergantung pada sponsor sih sebenarnya. Banyak kok teman-teman kesenian, seni tradisi, teman-teman teater yang baik di kampus maupun di teater umum, teater kampung gitu, nggak pakai sponsor, mereka urunan sendiri, bantingan gitu istilahnya itu. Sendiri. Tapi tetap bisa menampilkan pertunjukan yang menarik gitu kan, yang berkualitas. Kualitas itu juga akan bisa dipandang dari banyak hal. Apakah setnya harus bagus, apakah harus pakai sound system besar, apakah harus pakai artis yang ternama kayak gitu-gitu. Itu kan setiap orang kan berbeda. Tapi ketika yang benar-benar suka teater, menyelami teater, nggak akan peduli apakah teater itu ada sponsornya apa enggak. Saya suka
substansi ceritanya. Saya suka bagaimana effort teman-teman yang ada di atas panggung menampilkan cerita yang saya bisa memberikan input baik informasi maupun pendidikan moral maupun karakter kepada saya itu juga sebuah kualitas menurut saya. Jadi tidak hanya itulah yang tadi saya bilang proses mengalami pertunjukan di panggung itu berbeda dengan mungkin kesenian di bidang yang lain ya. Ketika kita menonton langsung itu kita langsung bisa merasakan bagaimana euforia yang ada di situ. Kita bisa merasakan langsung penjiwaan dari para aktor yang ada di situ, yang kadang kita kemudian membawa kita pada inspirasi pada hal lain yang tidak hanya persoalan cerita yang ada di panggung gitu. Nah itu sebentuk kualitas tersendiri menurut saya yang menjadi keunikan dari teater itu. Oke, siap. Ini masih ada beberapa sebenarnya Mas pertanyaan, cuman kok mepet banget sih. Lain kali aja ya. Cuman nanti kalau pengen nanya-nanya lagi di Instagramnya Hai Teater aja ya. Betul, di langsung aja. Hai.teater. Iya, ya, THEAT. Ya, oke, siap. Terakhir Mbak Salah lama. Bukan ya. Itu sama Salsabil. Mbak Salma, sampaikan ke Kang Mas Bayu sekali lagi untuk teaternya besok, pertunjukannya itu tap-tap itu di mana, harganya berapa dan lain-lain gitu. Oke, halo Kang Mas Bayu, dimanapun kalian berada. Jadi yang mau nonton pertunjukan teater tap-tap, kita nanti akan mengadakan pertunjukan teater di tanggal 12 Oktober 2024 di Auditorium RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani itu ya. Harga tiketnya 25.000. Kalau mau reservasi langsung kepoin aja IG-nya Hai Teater. Di situ bisa langsung klik linknya aja atau scan barcode-nya gitu. Oke, siap. Mas Anton, terakhir target penonton berapa? Target penonton sesuai kapasitas gedung dong. Oh, full ya harusnya. Berapa kapasitas gedungnya? 400 ya. Ya, 400. Amin lah ya, semoga nanti full ya Mas ya. Amin. Oke, siap. Terima kasih Mas Anton, Mbak Salsa. Terima kasih. Thank you Mas. Insya Allah kita nanti ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Ya, Kita waktunya udah mepet sekali. Dan Kang Mas Bayu jangan kemana-mana, tetap di Jateng Radio.